Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 3 hal penting yang harus dipersiapkan oleh seorang penulis sebelum mulai menulis. Yes. 3 hal itu adalah premis, mind map, dan juga outline. Nah, seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln-nya, jika saya memiliki 8 jam untuk memotong sebuah pohon, saya akan menghabiskan 6 jam untuk mengasah kapak saya. Jadi, what is the point? Persiapan sangat penting. Seperti halnya atlet ya yang akan berlari maraton. Jadi dia akan berlatih berapa bulan sebelum dia terjun ke lomba maraton itu. Nah, sebenarnya apa sih premis itu? Premis bisa menjadi elevator pitch ya. Ini sangat penting untuk menjelaskan secara ringkas dalam satu kalimat saja inti dari cerita kita. Nah, bayangin di elevator atau di lift ya, kita hanya punya waktu yang sangat singkat. Ketika ada orang atau mungkin bahkan editor atau penerbit ya yang menanyakan, naskahmu tentang apa nih? Gitu. Kita harus menjelaskan dong dengan singkat, padat, dan menggambarkan keseluruhan cerita kita. Ini adalah fungsi dari premis yang pertama. Dan yang kedua, fungsinya adalah dia akan menjadi benang merah dari tulisan kita. Kita nggak akan ngawur, nggak akan ngeblank gitu di tengah-tengah itu mau nulis apa lagi ya, atau bahkan di luar premis kita, karena kita sudah membuat pagar ya, membuat ancang-ancang kira-kira tulisan kita akan tentang apa. Nah, berikutnya premis juga sebagai prediksi panjang naskah. Ini bisa dilihat dari halangan dan juga tujuan dari si karakter utama. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat premis. Nah, jadi premis itu berasal dari kata promise ya, bahasa Inggris promise itu adalah janji, janji yang ingin kalian berikan ya kepada para pembaca. Jadi apa sih gitu yang akan didapatkan pembaca? Jadi premis itu adalah intisari ya, cerita pembahasan dalam satu kalimat saja. Dan itu harus dipenuhi oleh penulis ya, promisnya. Jadi harus dituangkan dalam tulisan. Tidak boleh melenceng dari apa yang sudah dijanjikan di awal. Nah, untuk membuat premis kita harus menyesuaikan dengan jenis naskahnya. Yang pertama kita lihat dulu untuk premis non-fiksi ya. Untuk premis non-fiksi kita juga harus melihat jenis naskahnya apa. Rumusnya adalah jenis naskah, tujuan, kemudian hasil. Jadi digabungkan ya. Jadi 3 hal tadi harus ada dalam premis non-fiksi. Yang pertama adalah jenis naskah, yang kedua tujuan, dan yang terakhir adalah hasil. Untuk jenis naskah kita harus membedakan ada naskah tutorial, ada kumpulan tulisan, ada kumpulan cerita. Untuk kumpulan tutorial itu isinya panduan ya dari awal sampai akhir. Kalau isinya tulisan dan tidak berurutan, maka masuk ke jenis kumpulan tulisan. Kalau jenis naskahnya adalah kumpulan cerita nyata, maka masuk ke jenis naskah kumpulan cerita. Yang kedua, tujuan. Jadi untuk apa, untuk siapa buku tulisan ini kamu tulis gitu. Kamu bisa memasukkan salah satu unsurnya buat spesifik ya. Siapa sih target pembacamu? Apakah siswa SMA, ataukah ibu-ibu rumah tangga, atau bapak-bapak, pekerja kantoran, atau para pejuang diet. Nah, hasil, terakhir ini hasil, apa sih yang diharapkan dari buku itu kepada pembaca? Efek apa yang bisa didapatkan pembaca setelah membaca tulisanmu? Ada perbedaankah sebelum dan setelah membaca bukumu? Itu adalah hasilnya. Kita lihat contoh buku Seven Habits of Highly Effective People. Premisnya di sini adalah jenis naskahnya yang pertama tentu saja tutorial ya, karena berisi panduan. Kemudian tujuannya self-development, dan hasilnya kepada siapa sih? Untuk apa sih hasilnya? Agar manusia itu menjadikan dirinya tuh efektif ya, orang yang efektif. Nah, ini yang non-fiksi, kita lihat ke
premis fiksi. Nah, untuk rumus premis fiksi, kita masukkan karakter utama, tujuan, dan terakhir adalah halangan. Untuk karakter utama di sini kita bisa menyebutkan secara general ya, tapi kalau bisa lebih spesifik, apakah dia laki-laki, perempuan, siswa SMA, ibu-ibu, atau pekerja kantoran, atau mungkin penyihir, atau alien, sebutkan di karakter utama. Kemudian tujuan. Untuk tujuan di premis fiksi adalah tujuan dari si karakter. Apa sih impiannya, apa goals-nya, apa kekurangan yang ingin dia perbaiki, apa masalah yang ingin dia pecahkan. Nah, untuk halangan, apa sih yang menghambat si karakter utama ini untuk mencapai tujuannya? Kita bisa sebutkan. Untuk halangannya ini bisa menentukan panjang pendeknya naskah. Kalau halangannya cuman ya sepele ya udah gitu loh. Tapi kalau halangannya besar, rumit dan susah itu akan membuat naskahnya semakin panjang. Kita lihat contoh premisnya Harry Potter. Siapa yang nggak tahu Harry Potter, bukunya, film-filmnya? Jadi premisnya di sini adalah karakter utamanya seorang anak laki-laki. Tujuannya dia apa? Ingin membalaskan kematian orang tuanya ya. Tapi dia memiliki halangan nih. Halangannya wah luar biasa. Ternyata pembunuh orang tuanya itu adalah pangeran ya, yang punya kekuatan sihir yang paling dahsyat. Jadi halangannya itu yang membuat ceritanya makin panjang, bisa sampai 7 seri, 7 buku. Nah, itulah premis dari fiksi. Nah, sekarang kalian bisa buat sendiri premis cerita kalian. Kalian bisa pilih fiksi atau non-fiksi. Nanti saya buatkan folder di e-learning ya. Nah, setelah premis, hal kedua yang harus kita persiapkan adalah mind map. Jadi kita harus memetakan hal-hal yang ada di sini ya, puzzle-puzzle yang berserakan di sini, kita harus tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Yang paling mudah kita bisa membuat mind map ya. Kalian bisa ke mindmap.com, banyak sekali aplikasi atau website yang menyediakan menulis mind map seperti ini. Jadi apa aja yang terlintas di kepala kita tuh tulis semuanya, tulis, jangan sampai kehilangan ya. Nah, ini misalnya saya ingin menulis tutorial untuk dosen muda ya, supaya lebih efektif gitu untuk mencapai jabatan fungsionalnya. Di sini saya akan cerita nih, apa sih benefitnya jadi dosen, apa itu Tridharma, mungkin saya juga masukkan kisah-kisah dosen inspiratif, ada tips-tips untuk dosen pemula, networking, gimana harus kewajiban kita studi lanjut, kemudian ikut conference. Mungkin saya akan menyebutkan juga sedikit curhat ya, curhat kehidupan seorang dosen itu seperti apa. Ini semuanya saya tuangkan di sini. Nanti akan saya pilah-pilah lagi. Nah, jadi aturannya cuma satu, jangan batasi apa yang muncul di kepala kamu ya. Atau untuk panduan, kalian bisa menggunakan pertanyaan ini, 5W, 1H. Why, what, when, where, who, and how. 5 pertanyaan ini bisa digunakan untuk mengembangkan mind map. Kenapa sih? Apa sih? Gitu ya. Kalian bisa ke website ini untuk membuat mind map. Jadi biarkan imajinasi kalian bekerja apa saja, masukkan ke dalam mind map. Terakhir, setelah mind map, kita akan membuat outline. Nah, apa sih outline itu? Jadi outline ini penting ya untuk menjadi peta penuntun. Jadi kita nggak akan bingung di tengah-tengah itu, kan sering ya ada kasus, aduh nggak tahu lagi nih mau nulis apa, gimana ya lanjutannya. Itu nggak akan terjadi kalau kita sudah menyiapkan outline. Dan tentu saja outline akan buat nulis itu lebih cepat ya, karena kita sudah persiapan ya, persiapan opening, isinya apa, closingnya bagaimana. Nah, yang terakhir ini yang paling keren guys. Jadi ketika kalian menulis outline, itu kalian sudah bisa loh menjual ke penerbit. Jadi kalian menuliskan outline-nya, kemudian menyiapkan contoh naskahnya 5 halaman, itu kalian sudah bisa mengirimkannya kepada penerbit. Jadi setelah diperiksa penerbit, apakah naskah kamu layak untuk diterbitkan atau enggak, kamu akan dihubungi
Jadi penerbit sudah bisa melihat dari outline dan juga contoh naskahmu berapa halaman gitu loh. Itulah kerennya, pentingnya membuat outline. Jadi sebenarnya kita seperti bermain puzzle ya kalau menulis. Jadi ketika mengumpulkan sebanyak mungkin puzzle, itu sama halnya dengan menyusun mind map. Nah, ketika menyusun outline, jadi kita mengambil puzzle-puzzle itu ke dalam sebuah gambar yang utuh. Itu adalah pentingnya outline. Nah, untuk menyusun outline, kita juga harus memperhatikan jenis naskahnya ya. Yang pertama, kita melihat naskah non-fiksi dulu ya. Nah, non-fiksi ini ada 3 jenis nih. Yang pertama, jenis naskah tutorial. Nah, di sini rumusnya why, what, sama how. Untuk why, kita bisa jelaskan kenapa sih tulisan ini penting ya. Saya tulis kenapa tulisan ini penting untuk dibaca, ini why-nya. Kita harus jelaskan kepada pembaca why-nya, kemudian setelah pembaca itu merasa, oh ini penting untuk saya baca gitu. Setelah itu baru kita masuk ke what. Apa sih definisi kita memasukkan ahli-ahli ya, dari quote-quote perkataan ahli ataupun dari definisi dan juga sejarahnya bisa kita jelaskan. Dan yang terakhir itu adalah how, bagaimana caranya. Kita harus menjelaskan step-stepnya. Mungkin kita bisa bagi ya dengan simpel 7 langkah meraih sukses di usia muda misalnya. 5 langkah berinvestasi atau 10 langkah mudah menjadi petani misalnya atau menjadi penulis. Naskah-naskah tutorial. Kemudian naskah non-fiksi yang kedua adalah kumpulan tulisan. Jadi perbedaannya dengan naskah tutorial tadi, itu kan kalau why, what, sama how to-nya itu dibikin per bab ya. Jadi bab 1 adalah menjelaskan why. Bab kedua menjelaskan apa. Yang ketiga baru how to. Sementara di kumpulan tulisan, itu dalam satu tulisan itu sudah mencakup ada unsur why, ada what, dan how to. Seperti itu. Jadi pembaca sekali membaca satu tulisan itu sudah tahu ya apa manfaatnya, sudah langsung bisa dirasakan. Nah, berikutnya untuk outline non-fiksi, kumpulan cerita, ini kisah-kisah nyata, kita bisa menggunakan teknik storytelling. Nah, storytellingnya gimana nih yang bagus? Kita bisa memasukkan komponen 3 ini, SAH, komponen sah. Apa aja komponen itu? Yang pertama adalah situasi. Jadi di sini kita kenalin dulu nih tokohnya, latar belakangnya apa sih yang dia hadapi, problem apa, atau mimpi apa yang ingin dia capai. Yang kedua adalah aksi. Jadi di sini dia diceritakan ya, apa saja sih yang dilakukan oleh si tokoh ini, strategi apa yang harus dia lakukan, gimana caranya dia menggapai mimpi atau memecahkan masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian hasil. Nah, di sini hasil kita menceritakan apa yang didapatkan oleh si tokoh itu setelah melakukan aksi-aksi ya di bagian tadi. Nah, ini yang penting ya guys. Jadi hasilnya itu tidak harus berhasil, tidak harus positif. Bisa jadi dia gagal. Bisa jadi ada kemungkinan lain ya. Tidak bisa 100% sukses. Nah, yang penting kita harus memasukkan pemahaman atau moral of the story. Nah, moral of the story ini wajib ditulis dalam storytelling ini. Oke, berikutnya kita akan beranjak ke outline fiksi. Nah, ini teman-teman yang ingin menuliskan naskah fiksi, kita harus kenal dulu dengan cara menuliskan outline-nya, struktur 3 babak. Yang pertama ada Act 1, Act 2, Act 3. Babak 1, 2, dan 3. Babak 1 itu introduksi, yang kedua adalah aksi, dan yang ketiga adalah konklusi. Hampir sama ya. Nah, yang pertama, Act 1, kita masih introduction ya, mengenalkan karakternya ya, sama tadi, apa sih kehidupannya, bagaimana cinta yang dimiliki, problem yang dia hadapi, apa saja. Nah, Act yang kedua ini, kegiatan ya, yang apa sih yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tentu selain karakter utama, ada banyak karakter-karakter lain. Biasanya dalam upaya
mengatasi problemnya itu akan muncul problem-problem lain. Nah, di sini karakter utama tuh harus sadar, oh ternyata saya harus punya kemampuan tambahan untuk mencapai tujuan. Nah, yang babak ketiga ini adalah konklusi ya. Di sini kita akan tahu si karakter ini apakah berhasil mencapai tujuannya, ya good ending-nya, atau gagal dalam meraih tujuannya bad ending. Untuk ending yang ideal itu karakter utama akan memilih apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia mau. Ini adalah ending yang ideal ya. Nah, teman-teman bisa mulai memikirkan cerita tadi ya, premis, kemudian mind map, dan yang terakhir setelah menyusun mind map, menyusun outline. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat premis. Setelah premisnya jadi, kalian breakdown menjadi mind map, dan terakhir membuat outline. Sebelum itu, saya mau share contoh outline ya, outline. Nah ini outline fiksi ya. Bisa misalnya premisnya adalah seorang alien yang ingin menghancurkan bumi. Ini tujuannya ya, tujuannya. Problemnya, tapi ia jatuh cinta dengan relawan. Nah, ini adalah premis. Kemudian untuk ini mind map ya. Karakternya ada siapa aja, kita bisa detailkan di sini nama-nama tokohnya, kemudian konflik yang ada di tulisan kalian itu apa aja, kemudian settingnya di mana, kemudian moral of the story, pesan yang ingin disampaikan itu apa. Ini adalah contoh dari mind map ya. Kemudian untuk contoh outline, nanti saya akan attach di e-learning ya. Jadi kalian bisa memahami dengan detail bagaimana sih cara membuat premis, mind map, dan juga outline. Silahkan dipelajari dan dipraktekkan. Kalian bisa memilih naskah fiksi atau non-fiksi ya, terserah kalian. Sesuaikan dengan passion kalian apa. Sampai bertemu lagi besok untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep practice.